Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 6 SD, kurikulum 2013 tentang volume bangun ruang. Volume bangun ruang adalah hasil kali dari luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Jadi volume bangun ruang ini tergantung dari luas alas dengan tinggi bangun ruangnya, ya. Luas alasnya tergantung dari bentuk alasnya, apakah persegi panjang, apakah persegi, apakah segitiga, apakah belah ketupat, apakah lingkaran, ya. Jadi bisa macam-macam bentuk alasnya dikalikan dengan tinggi bangun ruang tersebut. Kita akan belajar ya volume prisma terlebih dahulu. Volume prisma itu rumusnya tadi sudah dikatakan di awal, luas alas dikali tinggi prismanya, ya. V itu untuk volume prisma, LA itu untuk luas alas prisma, TP itu untuk tinggi prismanya. Luas alasnya rumusnya tergantung dari bentuk alasnya, ya. Kalau bentuk alasnya persegi, berarti luas alasnya sisi kali sisi. Kalau bentuk alasnya persegi panjang, berarti luas alasnya panjang kali lebar. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alasnya setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita harus tahu ya rumus-rumus dari luas bangun datar. Kita coba ya mengerjakan beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Ayo mencoba halaman 136. Tentukan volume gambar berikut. Ini adalah gambar yang A, ya. Ini ada gambar prisma. Ingat, prisma itu adalah bangun ruang yang bentuk alas dan bentuk tutupnya sama. Jadi kalau kita lihat nih ya, mana bentuk alas dan bentuk tutupnya yang sama, itu adalah bentuk yang trapesium. Ya, yang di depan dengan yang di belakang, itu trapesiumnya, ya. Itu alas dan tutupnya. Rumus untuk mencari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Alasnya berbentuk trapesium, jadi kita akan menggunakan rumus luas trapesium, ya. Kemudian dikalikan dengan tinggi prismanya. Kita cari dulu ya luas alasnya. Rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium dibagi dengan 2. Sisi yang sejajar itu adalah sisi yang ini, yang berwarna merah, ya. Dan yang berwarna biru. Ini artinya sejajar. Jadi kalau diteruskan, kedua garis ini tidak akan bertemu, ya. Jaraknya selalu sama. Nah, ini sisi yang berwarna merah dengan sisi yang berwarna biru ini kita jumlahkan, lalu kita kalikan dengan tinggi trapesiumnya, lalu dibagi 2. Sisi yang berwarna merah ini adalah sama dengan panjangnya 6 cm, ya. Seperti panjang sisi yang ada di belakang, 6 cm. Jadi ini kita langsung jumlahkan ya sisi sejajarnya, 6 tambah 10 dikali tinggi trapesiumnya 8 cm, ya. Jangan yang 30 cm ya. 30 cm itu tinggi prismanya. Kalau tinggi trapesiumnya, tinggi alasnya itu adalah 8 cm. 6 tambah 10, 16 kali 8 bagi 2. Hasilnya adalah 64 cm persegi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume prisma. Volume prisma rumusnya luas alas kali tinggi prisma. Luas alas tadi kita sudah dapatkan yaitu 64 dikali dengan tinggi prismanya 30, ya. Hasilnya adalah 1920 cm kubik. Kalau volume satuannya dalam kubik, ya. Berikutnya nih adalah gambar yang B, ya. Kita juga diminta mencari volumenya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Di sini kita lihat ya, alasnya berbentuk segitiga. Jadi kita akan mencari luas alasnya dengan rumus segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah sisi yang berwarna merah ini. Panjangnya adalah 10 cm, sama dengan panjang sisi yang ada di bawahnya, ya. Kemudian tingginya adalah garis yang berwarna biru ini, yang putus-putus. Tingginya belum diketahui. Jadi kita harus cari dulu ya berapa tinggi dari segitiganya. Bagaimana cara mencarinya? Dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kita lihat segitiga yang diberi warna merah, biru, dan hitam, ya. Ini yang merah itu panjangnya setengah dari panjang sisi DE. Tadi sisi DE itu panjangnya 10 cm. Kalau setengahnya saja, berarti sisi yang berwarna merah itu panjangnya 5 cm. Sekarang kita akan mencari T-nya, ya.
tinggi segitiganya. T sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat itu 25. Kita kurangkan 169 dikurang 25 hasilnya 144. Kita akarkan menjadi 12. Jadi tinggi segitiganya adalah 12 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga. Kita masukkan ya angka-angkanya untuk alas dan tingginya. Alasnya 10, tingginya 12. Setengah kali 10 kali 12. Hasilnya adalah 60 cm persegi. Kita sudah mendapatkan luas alasnya. Langkah berikutnya kita masukkan ke dalam rumus volume prisma. Volume prisma rumusnya luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya sudah kita dapatkan 60 ya, dikali dengan tinggi prismanya 6 cm. 60 kali 6 hasilnya adalah 360 cm kubik. Nomor 2, diketahui sebuah prisma dengan alas berbentuk persegi. Panjang sisi persegi 5 cm, sedangkan tinggi prisma 14 cm. Berapa cm kubik volume prisma? Langsung kita jawab ya, volume prisma. Rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Dikatakan di soal bahwa alasnya berbentuk persegi. Jadi luas alasnya kita gunakan luas persegi. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Jadi boleh kita tulis seperti ini ya. Luas alasnya kita ganti dengan sisi kali tinggi prisma. Langsung kita masukkan angka-angkanya ya. Sisi perseginya 5. Jadi 5 kali 5 kali 14. Hasilnya adalah 350 cm kubik. Nomor 3, cermati gambar berikut. Hitunglah volume gelas tersebut jika tingginya 6 cm. Kita lihat dulu ya gambar gelasnya. Nah, ini dia. Ini gambar gelasnya dengan alas atau tutupnya berbentuk segi 8 ya. Kita ingat rumus untuk mencari volume prisma adalah luas alas kali tinggi prismanya. Dalam hal ini berarti tinggi gelasnya yaitu 6 cm. Luas alasnya kita hitung dulu ya. Nah, sekarang kita lihat nih alas dari gelas tersebut. Ini adalah bentuk alas dari gelas tersebut ya. Alasnya berbentuk segi 8. Segi 8 tersusun dari 8 buah segitiga yang sama. Ini dia segitiga-segitiganya. Ini segitiga yang pertama, segitiga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi ada 8 buah segitiga yang ukurannya sama lalu disatukan sehingga menjadi yang namanya segi 8. Jadi kita ini akan menghitung ya luas alasnya itu dengan menghitung luas segitiganya. Lalu luas segitiganya kita kalikan 8. Ya, itulah luas alasnya. Di sini ada angka 2 cm, itu adalah alas segitiganya, yang 3 cm itu tinggi segitiganya ya. Jadi ini luas alasnya adalah 8 dikali luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 2, tingginya 3. Kita masukkan seperti ini. 8 kali setengah kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 24 cm persegi. Kita sudah mendapatkan luas alasnya. Langkah berikutnya kita hitung berapa volume gelas tersebut. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Tadi luas alasnya sudah kita hitung ya, 24, tinggi gelasnya 6 cm. 24 kali 6, 144 cm kubik. Jadi volume gelas tersebut adalah 144 cm kubik. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang bagaimana caranya kita mencari volume prisma ya. Volume prisma rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prismanya. Bagaimana mencari luas alas? Tergantung dengan bentuk alas dari prisma tersebut ya. Apakah persegi, persegi panjang, belah ketupat ya, ataukah jajar genjang, ataukah segi 8 seperti tadi yang soal nomor 3 ya. Jadi kita harus mengingat kembali rumus luas bangun datar. Pelajari kembali ya yang sudah kita bahas hari ini di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Dan ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.